Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairuddin Saharom. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi dengan NPM 212151041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat penalaran matematis dan rasa percaya diri sebagai tugas filsafat dan sejarah matematika dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Baik, daftar pembahasan yang akan saya jelaskan dimulai dari aspek ontologi, di mana terdapat definisi penalaran dan matematis itu sendiri, definisi penalaran matematis, dan definisi rasa percaya diri. Kemudian dari aspek epistemologi yang akan saya bahas, indikator, ciri-ciri, langkah-langkah, jenis-jenis, dan manfaat. Kemudian dari aspek aksiologi, saya akan membahas bentuk penerapan penalaran matematis dan rasa percaya diri. Definisi penalaran dan matematis. Untuk mengenal lebih jauh pengertian dari penalaran matematis, kita perlu mengetahui terlebih dahulu arti dari penalaran matematis itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai arti dari penalaran itu sendiri. Berikut penjelasan dari penalaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Surya Sumantri dalam Swangsea 2002-17. Penalaran merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Yang kedua, menurut Sastro Sudirjo 1988-210, definisi penalaran adalah proses dari budi manusia yang berusaha tiba pada suatu keterangan baru dari beberapa keterangan lain yang telah diketahui, dan keterangan baru itu mestilah merupakan urutan kelanjutan dari keterangan yang sebelumnya. Yang ketiga yaitu menurut Fajar Shadiq Wulandari 2011-212 mendefinisikan bahwa penalaran merupakan suatu kegiatan, suatu proses atau aktivitas berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat pernyataan baru yang berdasarkan pada beberapa pernyataan yang kebenarannya telah dibuktikan atau diasumsikan. Dengan demikian, berdasarkan dari pengertian di atas dapat disimpulkan secara analisis sintesis, penalaran itu adalah suatu proses berpikir dengan menghubungkan bukti, fakta, atau petunjuk menuju suatu kesimpulan. Dengan kata lain, penalaran adalah proses berpikir yang sistematik dalam logis untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Sedangkan definisi dari matematis atau matematika menurut para ahli antara lain: 1. Menurut Rus Effendi, matematika terdiri dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil, di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut ilmu deduktif. Selanjutnya yang kedua, menurut James 1976, matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya. Matematika terbagi dalam 3 bagian besar, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Yang ketiga, menurut Sujadi, mengatakan bahwa hakikat matematika yaitu memiliki objek tujuan abstrak bertumpu pada kesepakatan
dan pola pikir yang deduktif. Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan secara analisis sintesis bahwa matematika merupakan suatu ilmu yang mengkaji suatu hal yang abstrak ke dalam hal-hal yang nyata, di mana seseorang diajak untuk berpikir mengenai matematika yang berupa bilangan-bilangan berkaitan dengan perhitungan. Kemudian selanjutnya, definisi penalaran matematis. Setelah kita mengetahui definisi dari penalaran dan matematis itu sendiri, selanjutnya kita akan membahas mengenai penalaran matematis menurut para ahli. Berikut ini pendapat menurut para ahli. Yang pertama ada Matt Glossary dalam ASME 2013.211 menyatakan penalaran matematis adalah berpikir secara logis dalam menyelesaikan masalah matematika. Yang kedua, menurut Litter 2008 juga mendefinisikan penalaran matematis sebagai garis pemikiran atau cara berpikir yang diadopsi untuk menghasilkan pernyataan dan kesimpulan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian, menurut Brody 2010 menyatakan bahwa penalaran matematis adalah penalaran mengenai objek matematika. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan secara analisis sintesis, penalaran matematis bisa dikatakan sebagai proses menggunakan sistem pengetahuan yang ada untuk menarik arti kesimpulan, membuat prediksi, maupun membangun penjelasan. Penalaran ini juga dianggap sebagai kemampuan berpikir logis untuk merumuskan penilaian yang adil dan membenarkan suatu posisi. Kemudian definisi rasa percaya diri. Menurut Dario, percaya diri merupakan sebuah kemampuan individu untuk dapat memahami dan meyakini seluruh potensinya agar dapat dipergunakan dalam menghadapi penyesuaian diri dengan lingkungannya. Yang kedua, menurut Hakim, percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk dapat mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Yang ketiga, menurut Tantowi, percaya diri merupakan beberapa kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Berdasarkan dari pengertian di atas dapat disimpulkan secara analisis sintesis, percaya diri adalah suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam melakukan suatu tindakan tidak terlalu sering merasa cemas, merasa bebas untuk melakukan hal yang sesuai dengan keinginan, dan memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukan. Selanjutnya, indikator penalaran matematis dan rasa percaya diri. Yang pertama, indikator penalaran matematis. Menurut Sumarmo, indikator penalaran matematis terdiri dari 1. Menarik kesimpulan logis, 2. Memberi penjelasan dengan model fakta, sifat-sifat, dan hubungan, 3. Memperkirakan jawaban dan proses solusi, 5. Menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisis situasi atau membuat analogi dan generalisasi, 5. Menyusun dan menguji konjektur, 6. Membuat counter example, 7. Mengikuti aturan inferensi dan memeriksa validitas argumen, 8. Menyusun argumen yang valid, 9. Menyusun pembuktian langsung, tidak langsung, dan menggunakan induksi matematika. Selanjutnya, indikator rasa percaya diri. Beberapa indikator menurut Lautzer 2002 yang mempengaruhi kepercayaan diri seseorang yaitu keyakinan akan kemampuan diri, maksudnya sikap positif seseorang tentang dirinya. Kedua, optimisme, yaitu sikap positif seseorang yang selalu diperpandang baik dalam menghadapi segala hal. Yang ketiga, objektif, yaitu sikap seseorang yang memandang segala sesuatu sesuai dengan kebenaran yang semestinya. Keempat, tanggung jawab. Yang kelima, rasional dan realitas. Ciri-ciri penalaran matematis dan rasa percaya diri. Untuk ciri-ciri penalaran matematis bisa dilihat. Yang pertama, menarik kesimpulan logis.
kedua, memberi penjelasan dengan menggunakan gambar, fakta, sifat, hubungan, atau pola yang ada. 3. Memperkirakan jawaban dan proses solusi, dan sebagainya. Kemudian ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri. Yang pertama, menganggap diri sendiri berharga. Yang kedua, berani menerima saran dan kritikan. Yang ketiga, tidak takut gagal, dan sebagainya. Langkah-langkah penalaran matematis. Menurut NCTM 2009.29, secara umum terdapat beberapa tahapan dalam penalaran matematis, yaitu menganalisis masalah, menerapkan masalah, maksudnya menerapkan strategi, mencari dan menggunakan hubungan antara domain matematika yang berbeda, konteks yang berbeda, dan representasi berbeda. Keempat, merefleksikan solusi pada satu masalah. Kemudian ada jenis-jenis penalaran matematis, ada dua, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Menurut Bakri dalam Wardani 2008.211, penalaran yang berkaitan dengan rasionalisme bersumber pada rasio. Nah, ini disebut dengan penalaran deduktif. Sedangkan penalaran induktif yaitu suatu aktivitas berpikir untuk menarik suatu kesimpulan atau membuat suatu pernyataan baru yang bersifat umum berdasarkan pada beberapa pernyataan khusus yang diketahui benar. Selanjutnya, manfaat memiliki rasa percaya diri. Yang pertama, meningkatkan kinerja saat beraktivitas. Yang kedua, meningkatkan motivasi dalam menjalani hidup. Ketiga, meningkatkan kemampuan untuk mengatasi stres. 4. Meningkatkan kesejahteraan diri secara keseluruhan. 5. Membentuk sikap terbuka terhadap keyakinan dan sikap yang berlawanan. Nah, kemudian ada bentuk penalaran matematis dan rasa percaya diri. Yang pertama itu ada modus ponen. Modus ponen itu diketahui dengan premis 1, P maka Q. Premis 2, P. Nah, kesimpulannya itu Q. Arti modus ponens adalah jika diketahui P maka Q dan P, maka bisa ditarik kesimpulannya yaitu Q. Sebagai contoh, premis 1. Jika Bapak datang, maka adik akan senang. Premis 2, Bapak datang. Nah, jika Bapak datang itu kan P, dan adik akan senang itu Q. Nah, premis 2 itu P, jadi kesimpulannya Q, atau maksudnya adik senang. Lanjut, yang kedua adalah modus tollens. Diketahui premis 1, P maka Q. Premis 2, negasi Q. Nah, kesimpulannya itu negasi P. Modus tollens berarti jika diketahui P maka Q dan negasi Q, maka bisa ditarik kesimpulan yaitu negasi Q. Sebagai contoh, premis 1, jika hari hujan, maka adik memakai payung. Premis 2, adik tidak memakai payung. Nah, kesimpulannya itu hari tidak hujan. Karena negasi dari P itu kan hari hujan. Berarti negasinya itu hari tidak hujan. Yang ketiga, silogisme. Diketahui premis 1, P maka Q. Premis 2, Q maka R. Kesimpulannya adalah P maka R. Silogisme berarti jika diketahui P maka Q dan Q maka R, maka bisa ditarik kesimpulan P maka R. Sebagai contoh, premis 1. Jika harga BBM naik, maka harga bahan pokok naik. Premis 2. Jika harga bahan pokok naik, maka semua orang tidak senang. Kesimpulannya itu, jika harga BBM naik, maka semua orang tidak senang. Sekian penyampaian materi mengenai hakikat penalaran matematis dan rasa percaya diri. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.